Halo sahabat Momo. Selamat datang di cerita paling viral dan penuh emosi. Kali ini, kita akan bedah habis kisah yang bikin darah mendidih. Sebuah kisah tentang menantu yang dihina, mertua kaya yang bertaka, dan balasan setimpal yang super manis. Tapi sebelum kita mulai, yuk ramaikan dulu kolom komentar. Absen sekarang juga dengan format, nama, asal kota, hadir. Jangan lupa klik tombol like untuk dukung terus cerita Momo. Subscribe ke channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi biar enggak ketinggalan cerita seru lainnya. Udah siap? Yuk, kita mulai. Pagi itu, mentari bersinar cerah menembus jendela kaca setinggi langit-langit di penthouse mewah yang aku tinggali. Aroma kopi Arabica yang baru diseduh dan wangi bunga lili di atas meja makan memenuhi ruangan. Di mata orang lain, aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Menikah dengan Arga, putra tunggal dari keluarga Ardiansyah yang terkenal kaya raya, dan memiliki perusahaan properti terbesar di negeri ini. Kami tinggal di penthouse yang harganya tak terjangkau, mengenakan pakaian desainer, dan berlibur kemanapun kami mau. Namun, di balik semua kemewahan ini, ada kehampaan yang menggerogoti jiwaku perlahan. Namaku Hana. Aku bukan berasal dari keluarga kaya seperti mereka. Ayahku hanyalah seorang pengusaha biasa, atau setidaknya itulah yang mereka tahu. Sejak awal pernikahan, aku selalu merasa seperti burung merak yang diletakkan di kandang singa. Mereka tidak pernah benar-benar menerimaku. Aku sadar, status sosial kami bagai langit dan bumi. Mertuaku, Ibu Anggraini dan Bapak Rahadian, selalu menganggapku sebagai anak kampung yang beruntung bisa menikah dengan putra mereka. Hana, apa kau sudah menghubungi desainer untuk gaun pesta nanti malam? Jangan sampai kau membuatku malu di depan kolega suamimu. Suara dingin Ibu Anggraini terdengar dari ujung telepon. Sudah, Bu. Gaunnya sudah diantar. Jawabku sopan, menahan perih di hati. Bagus. Pastikan kau tidak melakukan kesalahan kecil pun. Jaga penampilanmu, katanya lalu memutus panggilan tanpa mengucapkan, sampai jumpa, atau, terima kasih. Aku menghela napas panjang. Itu adalah percakapan harian kami. Suamiku, Arga, selalu berada di sampingku secara fisik, tapi jiwanya entah di mana. Dia selalu sibuk dengan pekerjaannya, atau setidaknya itulah yang dia katakan. Kami jarang berbicara, dan setiap percakapan kami terasa kaku, tidak ada kehangatan yang dulu pernah kami rasakan. Malam harinya, saat menghadiri pesta, Arga selalu memperlakukanku seperti seorang pajangan. Dia akan memperkenalkan aku kepada rekan-rekannya dengan senyum ramah. Namun setelah itu dia akan meninggalkanku untuk berbicara dengan orang lain. Aku merasa seperti robot, tersenyum dan mengangguk, padahal hatiku menangis. Aku sering melihatnya berbicara dengan seorang wanita cantik, yang memiliki senyum yang sama dengan Arga. Aku bertanya-tanya, apakah mereka memiliki hubungan? Arga, siapa wanita tadi? Tanyaku saat kami berada di mobil. Dia hanya rekan bisnisku, jawab Arga tanpa menoleh. Kenapa dia tersenyum padamu dengan sangat akrab? Tanyaku lagi. Hana, berhentilah bersikap kekanak-kanakan. Dia hanya seorang teman. Kau cemburu? Kata Arga, dengan nada sinis. Aku tidak menjawab. Aku tidak ingin berdebat dengannya. Aku tahu, perdebatan ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Sejak itu, aku mencoba mencari tahu, siapakah wanita itu? Aku mencoba mengintip ponselnya, tapi dia selalu menguncinya. Aku merasa seperti seorang detektif, tetapi aku tidak ingin menjadi seperti itu. Aku hanya ingin menjadi istri yang dicintai. Sampai suatu hari, aku menemukan bukti yang tak terbantahkan. Saat Arga sedang mandi, ponselnya berdering dan sebuah pesan masuk. Pesan itu dari seorang wanita bernama Dinda. Sayang, jangan lupa kita akan bertemu di tempat biasa. Aku sudah merindukanmu, isi pesannya. Jantungku berdebar kencang. Aku merasa mual. Dunia di sekelilingku terasa hancur. Aku tidak bisa mempercayai mataku. Suamiku berselingkuh. Dan yang paling menyakitkan, dia selingkuh dengan wanita yang aku lihat di pesta itu. Aku menangis dalam diam. Aku tidak ingin Arga melihatku menangis. Aku tidak ingin dia tahu bahwa aku sudah tahu. Aku tidak ingin dia merasa menang. Aku ingin dia merasakan penderitaan yang aku rasakan. Sejak hari itu,
Aku mulai merencanakan balas dendamku. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku akan membuat mereka menyesal. Aku akan membuat mereka membayar setiap tetes air mataku. Pada saat itu, aku teringat akan sebuah rahasia yang selama ini aku sembunyikan. Rahasia yang bahkan mertua dan suamiku tidak ketahui. Ayahku, yang mereka kira hanyalah seorang pengusaha biasa, sebenarnya adalah pemilik perusahaan besar, yang menjadi mitra kerja terbesar perusahaan properti suamiku. Kami menutupi identitas ayahku agar kami tidak mendapatkan perlakuan istimewa dari keluarga suamiku. Aku memutuskan untuk menggunakan rahasia ini sebagai senjata. Aku akan menceraikan Arga tanpa meminta sepeser pun darinya. Aku akan membatalkan semua kerjasama antara kantor suamiku dan kantor ayahku. Aku akan membuat perusahaannya bangkrut. Dan ketika mereka tidak memiliki apa-apa lagi, aku akan memberitahu mereka bahwa semua ini adalah balasan atas perlakuan mereka padaku. Pada malam hari, saat aku sedang berpikir, ponselku berdering. Aku melihat nama yang tertera di layar. Mertuaku, Ibu Anggraini. Aku mengangkatnya. "Halo, Bu," kataku. "Hana, aku akan datang besok. Aku ingin berbicara denganmu," katanya. "Ada apa, Bu? Apa yang ingin Ibu bicarakan?" tanyaku. "Kau akan tahu besok. Besok, aku akan membuatmu bahagia," katanya, dengan nada yang aneh. "Bahagia? Ibu akan membuatku bahagia?" kataku, tidak mengerti. "Tentu saja. Besok, kau akan menjadi wanita paling bahagia di dunia," katanya, lalu memutus panggilan. Aku terdiam. Aku merasa ada yang tidak beres. Mertuaku tidak pernah berbicara seperti itu. Apa yang ingin mereka bicarakan denganku? Apa yang mereka rencanakan? Aku merasa gelisah. Aku tahu, besok akan menjadi hari yang paling penting dalam hidupku. Besok, aku akan mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Besok, aku akan memulai balas dendamku. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan yang tidak karuan. Ada campuran rasa takut dan penasaran yang menyelimuti hatiku. Aku tahu, hari ini akan menjadi hari yang menentukan. Setelah sarapan pagi, aku memandang keluar jendela, melihat mobil sedan hitam mewah milik mertuaku sudah terparkir di depan gedung apartemen. Jantungku berdebar kencang, dan tanganku mulai berkeringat dingin. Terdengar suara bel pintu berdering. Aku berjalan dengan langkah yang berat dan membuka pintu. Di hadapanku, berdiri Ibu Anggraini dengan gaun sutra berwarna marun yang mahal dan Bapak Rahadian yang mengenakan jas Armani. Wajah mereka terlihat kaku, tanpa senyum, seperti biasanya. Di belakang mereka, berdiri Arga, suamiku, yang menatapku dengan tatapan kosong. "Masuklah," kataku dengan suara yang serak. Aku merasa seperti akan pingsan kapan saja. Mereka melangkah masuk ke dalam penthouse, menatap sekeliling dengan pandangan menghakimi. Aku melihat mereka duduk di sofa ruang tamu, dan aku duduk di kursi tunggal di seberang mereka. Ruangan yang biasanya terasa hangat kini terasa sangat dingin dan tegang. "Hana, kami datang ke sini untuk membicarakan sesuatu yang penting," kata Ibu Anggraini, suaranya dingin dan tegas. "Ada apa, Bu?" tanyaku, mencoba menahan emosiku. "Hana, jangan pura-pura tidak tahu," kata Bapak Rahadian, suaranya terdengar sangat keras. "Aku benar-benar tidak tahu. Apa yang ingin kalian bicarakan?" tanyaku, mencoba bersikap tenang. "Hana, kau tahu, kami tidak pernah menyetujui pernikahanmu dengan Arga," kata Ibu Anggraini, dengan nada sinis. "Kami pikir kau hanya anak kampung yang ingin memanfaatkan kekayaan kami. Tapi, kami tidak pernah menduga bahwa kau akan menjadi beban untuk keluarga kami." "Aku tidak pernah menjadi beban, Bu," kataku, berusaha membela diri. "Oh, ya? Lalu, kenapa Arga tidak bisa fokus pada pekerjaannya? Perusahaan kami merugi akhir-akhir ini karena dia terlalu sibuk mengurusimu," kata Ibu Anggraini, dengan nada meremehkan. "Itu tidak benar," kataku, mataku mulai berkaca-kaca. "Hana, jangan bohong. Aku tahu apa yang terjadi," kata Ibu Anggraini, dengan nada mengancam. "Arga tidak bahagia bersamamu. Dia membutuhkan seseorang yang bisa menemaninya, yang bisa memahaminya, dan yang bisa mendukungnya dalam pekerjaan. Dan kau
Kau hanya bisa merengek dan membuat Arga tidak fokus. Aku tidak pernah merengek, kataku, suaraku mulai bergetar. Cukup, Hana, kata Bapak Rahadian. Kami tidak datang ke sini untuk berdebat. Kami datang ke sini untuk memberimu solusi. Aku menatap mereka dengan tatapan bingung. Apa yang mereka maksud dengan solusi? Kami sudah menemukan calon istri yang sempurna untuk Arga, kata Ibu Anggraini, dengan senyum puas. Dia adalah putri dari kolega bisnis kami. Dia cantik, pintar, dan yang paling penting, dia berasal dari keluarga yang sama-sama kaya raya. Jantungku berdegup kencang. Aku merasa seperti ada yang menusuk dadaku. Jadi, ini alasan mereka datang ke sini? Mereka datang untuk memintaku menceraikan suamiku? Jadi, apa yang kalian inginkan dariku? Tanyaku, suaraku terdengar sangat lemah. Ibu Anggraini tertawa sinis. Kami ingin kau menceraikan Arga, katanya. Dan sebagai imbalannya, kami akan memberimu uang senilai 1 M. Itu adalah uang yang sangat banyak. Hana, kau bisa membeli apa saja yang kau inginkan. Kau bisa memulai hidup baru. Aku terdiam. Aku tidak bisa mempercayai telingaku. Mereka benar-benar menawarkan uang untuk menceraikan suamiku? Mereka pikir harga diriku bisa dibeli dengan uang? Apa kalian pikir harga diriku bisa dibeli dengan uang? Tanyaku, dengan suara yang tegas. Hana, ini bukan soal harga diri. Ini soal masa depan Arga, kata Bapak Rahadian. Kami tidak ingin Arga terpuruk karena terus bersamamu. Kami ingin dia bahagia. Dan kau akan mendapatkan imbalan yang pantas. Aku tidak butuh uang kalian, kataku, mataku mulai memerah. Hana, jangan bodoh, kata Ibu Anggraini. Kau tahu, kau tidak akan mendapatkan apa-apa dari perceraian ini. Kau tidak punya apa-apa. Kau hanya akan menjadi orang miskin. Aku akan menceraikan suamiku tanpa sepeser pun uang dari kalian, kataku, suaraku terdengar sangat jelas. Aku akan menceraikan dia karena aku tidak mencintainya lagi. Aku akan menceraikan dia karena dia tidak mencintaiku lagi. Aku akan menceraikan dia karena dia sudah mengkhianatiku. Mendengar kata-kataku, Arga yang sejak tadi diam, kini menatapku dengan mata melotot. Dia terlihat terkejut, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Hana, apa yang kau bicarakan? Tanya Arga, suaranya terdengar sangat keras. Aku tidak ingin berbicara denganmu, kataku, menoleh ke arahnya. Aku hanya ingin berbicara dengan mertuaku. Ibu Anggraini dan Bapak Rahadian menatapku dengan tatapan tidak percaya. Mereka tidak menyangka bahwa aku akan menolak tawaran mereka. Mereka pikir, dengan uang 1 M, aku akan langsung setuju. Hana, jangan bodoh, kata Ibu Anggraini, dengan nada mengancam. Kau akan menyesal. Kau akan menyesal karena telah menolak tawaran kami. Aku tidak akan menyesal, kataku, dengan senyum sinis. Aku akan menceraikan suamimu. Dan aku akan pastikan bahwa kalian semua akan menyesal karena telah menghinaku. Suasana semakin tegang. Mertuaku, yang biasanya tenang dan berwibawa, kini terlihat panik. Mereka tidak menyangka bahwa aku akan melawan. Apa maksudmu? Tanya Bapak Rahadian, dengan suara yang serak. Aku akan membuat kalian bangkrut, kataku, suaraku terdengar sangat jelas. Aku akan membatalkan semua kerjasama antara kantor suamiku dan kantor ayahku. Aku akan membuat perusahaan suamimu bangkrut. Dan ketika kalian tidak punya apa-apa lagi, aku akan memberitahu kalian bahwa semua ini adalah balasan atas perlakuan kalian padaku. Mendengar kata-kataku, wajah Ibu Anggraini dan Bapak Rahadian pucat. Mereka tahu bahwa aku tidak berbohong. Mereka tahu bahwa aku memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Hana, kau tidak bisa melakukan ini, kata Ibu Anggraini, suaranya terdengar sangat lemah. Kau tidak bisa menghancurkan kami. Kalian yang menghancurkan diriku, Bu, kataku, mataku mulai berkaca-kaca. Kalian yang menghancurkan pernikahanku. Kalian yang menghancurkan hidupku. Dan sekarang, aku akan menghancurkan kalian. Aku berdiri dari tempat dudukku dan berjalan menuju pintu. Sebelum aku keluar, aku menoleh ke arah Arga. Dia masih berdiri di sana, menatapku dengan tatapan kosong. Selamat tinggal,
Arga, kataku, dengan suara yang dingin. Semoga kau bahagia dengan wanita yang kau cintai. Aku membuka pintu dan berjalan keluar. Aku meninggalkan mereka di dalam penthouse, dengan tatapan terkejut dan bingung. Aku tidak peduli apa yang akan mereka pikirkan. Aku hanya ingin membalas dendam. Aku ingin membuat mereka menyesal. Setelah berhasil lolos dari cengkeraman mereka, aku tak langsung pergi jauh. Aku bersembunyi di dalam kamar, mengunci pintu, dan membiarkan mereka berhadapan dengan kekecewaan mereka sendiri. Emosiku bercampur aduk, antara amarah, sakit hati, dan kepuasan yang aneh. Kata-kata hinaan mertuaku masih berputar-putar di kepalaku, seperti gema yang tak bisa dihilangkan. Mereka pikir aku tak punya apa-apa, mereka pikir aku bisa dibeli. Mereka salah besar. Aku duduk di tepi ranjang, mengambil ponselku. Jari-jariku gemetar saat mencari nama di daftar kontak. Ayah. Selama ini, aku selalu menunda-nunda untuk menceritakan masalahku pada ayah. Aku tahu betapa protektifnya dia, dan aku tidak ingin dia khawatir. Tapi sekarang, aku tidak punya pilihan lain. Permainan sudah dimulai, dan aku butuh bantuan. Saat nada sambung berbunyi, aku teringat kembali pada rahasia yang selama ini kami simpan rapat-rapat. Ayahku, Surya Wijaya, bukan hanya seorang pengusaha biasa seperti yang keluarga Ardiansyah tahu. Nama, Surya, adalah samaran, dan perusahaannya, Garda Makmur Sejahtera, adalah raksasa di balik layar. Selama bertahun-tahun, ayah telah membangun kekaisaran bisnisnya di bidang teknologi dan properti, menyaingi bahkan melampaui perusahaan-perusahaan besar lainnya, termasuk Ardiansyah Group. Ayah memilih untuk tetap di bawah radar. Dia tidak suka pamer, dan dia ingin aku menjalani hidup normal, tidak dihargai hanya karena kekayaan ayah. Aku ingat perkataannya saat aku memutuskan menikah dengan Arga. Hana, ayah hanya ingin kamu bahagia. Tapi ingat, kalau mereka tidak bisa menghargai kamu apa adanya, lupakan saja harta ayah. Itu hanya alat. Jangan sampai kamu menjadi Hana yang lain. Panggilan tersambung. Halo, sayang? Ada apa? Suaramu terdengar gemetar. Suara ayah yang hangat dan penuh kasih langsung membuatku luluh. Ayah, aku ingin meminta bantuan. Suaraku serak, menahan air mata yang sudah siap tumpah. Ada apa? Katakan pada ayah. Nak, ayah terdengar panik. Apa Arga berbuat sesuatu padamu? Aku menceritakan semuanya, tentang pernikahan yang hampa, tentang Arga yang selalu sibuk dengan proyek besarnya, tentang kebencian mertuaku, dan puncaknya, tawaran hinaan 1 M untuk menceraikan Arga. Aku juga menceritakan bagaimana aku menolak mereka, dan bagaimana aku mengancam akan membongkar rahasia ini. Ayah, aku butuh bantuanmu. Aku ingin membatalkan semua kerjasama antara perusahaan Arga dan perusahaan kita, kataku, dengan suara yang tegas. Aku ingin membuat mereka menyesal. Ayahku terdiam. Aku bisa mendengar napasnya yang berat di ujung telepon. Ayah akan membantumu. Tapi, apakah kamu yakin, Nak? Ini akan berdampak besar pada mereka. Aku yakin, ayah, kataku, dengan suara yang penuh keyakinan. Mereka yang memulai. Mereka yang merendahkan harga diriku. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Baiklah. Ayah akan mengurusnya. Besok pagi, ayah akan meminta tim hukum untuk segera menghentikan semua proyek yang kita tangani dengan Ardiansyah Group. Tapi, ayah ingin kamu tenang, jangan terburu-buru. Balas dendam terbaik adalah dengan senyuman dan hati yang lapang. Setelah menutup telepon, aku merasa lebih lega. Aku tahu, ayah akan membantuku. Aku tidak sendirian. Balas dendamku akan dimulai. Malam itu, aku menyelinap ke ruang kerja Arga. Aku mencari-cari bukti perselingkuhannya. Aku tidak menemukan apa-apa di laptop atau ponselnya. Tapi, aku menemukan sebuah buku harian kecil di laci meja kerjanya. Aku membukanya dengan hati-hati. Di halaman pertama, tertulis, My Love Story with Dinda. Jantungku berdebar kencang. Aku merasa mual. Aku membaca buku harian itu. Isinya menceritakan tentang perjalanannya dengan Dinda. Mereka pergi ke Bali, Paris, dan Maldives. Mereka pergi ke tempat-tempat yang aku impikan untuk pergi bersamanya.
Aku melihat foto-foto mereka bersama, tertawa, berpelukan, dan berciuman. Mereka terlihat sangat bahagia. Air mataku tumpah, membasahi halaman buku harian itu. Aku merasa sangat hancur. Aku tidak bisa mempercayai mataku. Pria yang aku cintai, pria yang aku nikahi, berselingkuh dengan wanita lain. Dia tidak mencintaiku. Dia hanya memanfaatkanku. Dia hanya ingin menggunakan koneksi ayahku untuk keuntungannya sendiri. Aku menangis dalam diam. Aku tidak ingin Arga melihatku menangis. Aku tidak ingin dia tahu bahwa aku sudah tahu. Aku tidak ingin dia merasa menang. Aku ingin dia merasakan penderitaan yang aku rasakan. Sejak hari itu, aku mulai merencanakan balas dendamku. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku akan membuat mereka menyesal. Aku akan membuat mereka membayar setiap tetes air mataku. Pada saat itu, aku teringat akan sebuah rahasia yang selama ini aku sembunyikan. Rahasia yang bahkan mertua dan suamiku tidak ketahui. Ayahku, yang mereka kira hanyalah seorang pengusaha biasa, sebenarnya adalah pemilik perusahaan besar, yang menjadi mitra kerja terbesar perusahaan properti suamiku. Kami menutupi identitas ayahku agar kami tidak mendapatkan perlakuan istimewa dari keluarga suamiku. Aku memutuskan untuk menggunakan rahasia ini sebagai senjata. Aku akan menceraikan Arga tanpa meminta sepeser pun darinya. Aku akan membatalkan semua kerjasama antara kantor suamiku dan kantor ayahku. Aku akan membuat perusahaannya bangkrut. Dan ketika mereka tidak memiliki apa-apa lagi, aku akan memberitahu mereka bahwa semua ini adalah balasan atas perlakuan mereka padaku. Pada malam hari, saat aku sedang berpikir, ponselku berdering. Aku melihat nama yang tertera di layar. Mertuaku, Ibu Anggraini. Aku mengangkatnya. "Halo, Bu," kataku. "Hana, aku akan datang besok. Aku ingin berbicara denganmu," katanya. "Ada apa, Bu? Apa yang ingin Ibu bicarakan?" tanyaku. "Kau akan tahu besok. Besok, aku akan membuatmu bahagia," katanya, dengan nada yang aneh. "Bahagia? Ibu akan membuatku bahagia?" kataku, tidak mengerti. "Tentu saja. Besok, kau akan menjadi wanita paling bahagia di dunia," katanya, lalu memutus panggilan. Aku terdiam. Aku merasa ada yang tidak beres. Mertuaku tidak pernah berbicara seperti itu. Apa yang ingin mereka bicarakan denganku? Apa yang mereka rencanakan? Aku merasa gelisah. Aku tahu, besok akan menjadi hari yang paling penting dalam hidupku. Besok, aku akan mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Besok, aku akan memulai balas dendamku. Keesokan harinya, seperti yang direncanakan, aku menghubungi pengacara terbaik yang direkomendasikan oleh ayah. Aku duduk di depan pengacara itu, Tuan Harun, yang terlihat sangat berwibawa. Aku menceritakan semua yang terjadi, dari awal pernikahanku yang penuh penderitaan hingga pengkhianatan Arga dan penghinaan mertuaku. Tuan Harun mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, dan mencatat beberapa hal. "Jadi, kamu ingin mengajukan gugatan cerai tanpa menuntut harta gonogini?" tanya Tuan Harun. "Apakah kamu yakin? Kamu berhak atas sebagian harta suami kamu." "Aku yakin, Tuan Harun," kataku, dengan suara yang tegas. "Aku tidak butuh uang mereka. Aku hanya ingin kebebasan. Aku ingin mereka tahu bahwa harga diriku tidak bisa dibeli dengan uang." Tuan Harun tersenyum. "Baik, saya akan siapkan semua berkasnya. Kita akan ajukan gugatan cerai secepatnya." Setelah kembali ke rumah, aku menunggu dengan perasaan yang tidak sabar. Aku tahu, surat gugatan cerai akan segera sampai ke tangan Arga dan orang tuanya. Dan aku tahu, mereka akan sangat terkejut. Benar saja, sore harinya, ponselku berdering. Nama, Arga, terpampang di layar. Aku menolak panggilan itu. Beberapa detik kemudian, ponselku berdering lagi, kali ini dari Ibu Anggraini. Aku tetap tidak mengangkatnya. Aku membiarkan mereka panik. Aku ingin mereka merasakan sedikit saja dari penderitaan yang aku rasakan. Tidak lama kemudian, aku mendengar suara bel pintu berdering dengan keras. Aku tahu siapa itu. Aku membuka pintu, dan di hadapanku, berdiri Ibu Anggraini, Bapak Rahadian, dan Arga.
Wajah mereka terlihat sangat marah dan bingung. "Hana, apa maksud semua ini?" bentak Ibu Anggraini, tangannya gemetar memegang sebuah amplop coklat. "Itu pasti surat gugatan cerai." "Apa maksud Ibu?" kataku, dengan nada santai. "Bukankah ini yang kalian inginkan? Aku hanya mengabulkan permintaan kalian." Tapi kau mengajukan gugatan cerai tanpa menuntut harta gono gini," kata Bapak Rahadian, suaranya terdengar tidak percaya. "Kenapa kau lakukan ini? Kau gila?" "Aku tidak gila, Bapak. Aku hanya ingin hidup bebas," kataku, dengan senyum sinis. "Aku tidak butuh uang kalian. Aku tidak butuh apapun dari kalian. Kalian pikir uang bisa membeli harga diriku? Kalian salah besar." Arga, yang sejak tadi diam, kini menatapku dengan tatapan kosong. "Hana, kau sungguh ingin bercerai dariku?" tanyanya, suaranya terdengar sangat lemah. "Ya, Arga," kataku, dengan suara yang dingin. "Aku ingin bercerai darimu. Aku tidak bisa hidup dengan seorang pria yang mengkhianatiku. Aku tidak bisa hidup dengan seorang pria yang hanya memanfaatkanku." "Apa yang kau bicarakan?" kata Arga, wajahnya terlihat panik. "Aku sudah tahu semuanya, Arga," kataku. "Aku tahu kau berselingkuh dengan Dinda. Aku tahu kau tidak mencintaiku. Aku tahu kau hanya memanfaatkanku untuk koneksi ayahku." Mendengar kata-kataku, Arga terlihat sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa aku sudah tahu semuanya. "Hana, jangan dengarkan dia," kata Ibu Anggraini. "Dia hanya ingin memutarbalikkan fakta. Dia hanya ingin membuatmu bingung." "Tidak, Bu," kataku, mataku mulai berkaca-kaca. "Aku tidak bingung. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah membaca buku harian Arga. Aku sudah melihat foto-foto kalian bersama." Suasana hening. Ibu Anggraini dan Bapak Rahadian menatap Arga dengan tatapan yang penuh amarah. Mereka tidak menyangka bahwa putra mereka akan berselingkuh dan menutupi semua ini. "Arga, apa itu benar?" tanya Bapak Rahadian, suaranya bergetar. Arga tidak menjawab. Dia hanya menundukkan kepalanya, tidak berani menatapku atau orang tuanya. "Baiklah. Kalau begitu, mari kita bicara tentang perusahaan," kataku, dengan suara yang tegas. "Aku ingin kalian tahu bahwa ayahku, yang kalian anggap hanyalah seorang pengusaha biasa, sebenarnya adalah pemilik Garda Makmur Sejahtera." Mendengar nama perusahaan itu, wajah Ibu Anggraini, Bapak Rahadian, dan Arga langsung pucat. Mereka tahu betul nama itu. Garda Makmur Sejahtera adalah perusahaan properti terbesar yang selalu menjadi pesaing utama Ardiansyah Group. Kau bercanda?" tanya Ibu Anggraini, suaranya bergetar hebat. "Aku tidak bercanda, Bu," kataku, dengan senyum sinis. "Ayahku Surya Wijaya, pemilik Garda Makmur Sejahtera. Dan kalian telah menghinanya. Kalian telah merendahkan putrinya. Tapi itu tidak mungkin," kata Bapak Rahadian, tidak bisa berkata-kata. "Selama ini, kita bermitra dengan Garda Makmur Sejahtera, kau bilang ayahmu hanya pengusaha biasa." "Ya," kataku, dengan nada dingin. "Kami menutupi identitasnya agar kami tidak mendapatkan perlakuan istimewa dari kalian. Tapi, kalian tidak menghargai kami. Kalian tidak menghargai aku apa adanya. Kalian hanya melihatku sebagai anak kampung yang beruntung." Air mataku tumpah, membasahi pipiku. Aku merasa sangat sakit hati. Aku merasa sangat hancur. Tapi, aku tidak ingin mereka melihatku lemah. Aku ingin mereka tahu bahwa aku kuat. "Jadi, apa yang akan kau lakukan?" tanya Arga, suaranya terdengar sangat lemah. "Aku akan menceraikanmu, Arga," kataku, dengan suara yang tegas. "Dan aku akan pastikan bahwa kalian akan menyesal telah menghinaku. Ayahku, dengan segala hormat, akan membatalkan semua kerjasama antara Arga dan perusahaan kami." "Hana, jangan lakukan itu," kata Ibu Anggraini, suaranya terdengar seperti seorang nenek tua. "Perusahaan kita akan bangkrut. Kita akan kehilangan segalanya. Dan itu adalah balasan atas semua perlakuan kalian padaku," kataku, dengan senyum sinis. "Ini adalah balasan atas semua hinaan kalian.
Ini adalah balasan atas semua penderitaanku. Aku berjalan menuju pintu dan membukanya. Keluar dari rumahku, kataku, dengan suara yang sangat jelas. Kalian tidak pantas berada di sini. Mereka menatapku dengan tatapan kosong, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Mereka tidak bisa bergerak. Mereka tidak bisa berbicara. Mereka hanya berdiri di sana, terkejut dan bingung. Keluar, bentakku, suaraku bergema di seluruh ruangan. Sekarang. Mereka akhirnya bergerak, dengan langkah yang sangat berat. Arga menatapku dengan tatapan kosong, matanya berkaca-kaca. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin mereka pergi. Aku ingin mereka merasakan penderitaan yang aku rasakan. Setelah mereka pergi, aku menutup pintu dan jatuh ke lantai, menangis. Aku merasa sangat lelah. Aku merasa sangat hancur. Tapi, aku tidak menyesal. Aku tidak menyesal telah melakukan ini. Aku tidak menyesal telah membalas dendam. Aku tahu, ini baru permulaan. Aku tahu, balas dendamku belum berakhir. Malam itu, setelah berhasil mengusir mereka, aku tidak langsung merasa damai. Air mata yang tumpah bukan lagi karena kesedihan, melainkan kelegaan yang campur aduk dengan emosi yang begitu rumit. Aku menatap pantulanku di kaca jendela, melihat seorang wanita yang selama ini terbelenggu oleh topeng kemewahan palsu, akhirnya berani menunjukkan siapa dirinya. Balas dendamku telah dimulai, dan aku tahu ini hanya permulaan dari badai yang akan datang. Keesokan paginya, aku memulai langkah pertama. Ayahku, Surya Wijaya, sudah lebih dulu bertindak. Tepat pukul 9 pagi, sebuah email resmi dikirimkan dari tim legal Garda Makmur Sejahtera ke Ardiansyah Group. Subjeknya singkat dan padat, pemberitahuan pembatalan kontrak kerjasama. Dokumen yang dilampirkan bukanlah lelucon. Itu adalah berkas hukum yang disiapkan dengan sangat teliti, mencabut semua kerjasama, pendanaan, dan proyek yang sedang berjalan antara kedua perusahaan. Di kantor Ardiansyah Group, kekacauan pecah dalam sekejap. Arga, yang baru saja tiba di kantornya, menerima panggilan telepon panik dari sekretarisnya. Pak Arga, ada email penting dari Garda Makmur Sejahtera. Mereka membatalkan semua kontrak kita. Suara sekretarisnya terdengar gemetar. Arga tertawa sinis, menganggap itu hanya gertakan. Hana pasti menyewa pengacara murahan untuk mengintimidasiku. Abaikan saja, katanya, merasa yakin bahwa ayahnya, Bapak Rahadian, bisa menyelesaikan masalah ini dengan sekali telepon. Namun, tidak lama kemudian, Bapak Rahadian sendiri yang meneleponnya, suaranya terdengar tegang dan penuh amarah. Arga, apa yang kau lakukan? Garda Makmur Sejahtera benar-benar membatalkan semua proyek kita. Mereka bahkan mengirimkan surat resmi. Ini bukan main-main. Arga masih tidak percaya. Ayah, mereka tidak akan berani. Kita sudah bekerja sama bertahun-tahun. Kita mitra bisnis terbesar mereka. Kau salah. Garda Makmur Sejahtera hanya bekerja sama dengan kita karena salah satu direktur mereka adalah orang kepercayaan Surya Wijaya. Dan yang paling parah, mereka membatalkan proyek pembangunan resort di Bali, yang merupakan proyek terbesar kita tahun ini. Bapak Rahadian membentak, suaranya penuh kepanikan. Proyek resort di Bali adalah segalanya bagi Ardiansyah Group. Proyek itu sudah menelan investasi puluhan miliar rupiah, dan tanpa pendanaan dari Garda Makmur Sejahtera, proyek itu akan macet total. Dampaknya tidak hanya finansial, tetapi juga reputasi. Jika proyek itu gagal, bank akan menarik pinjaman, investor akan menarik saham, dan nama besar Ardiansyah Group akan tercoreng selamanya. Arga, yang baru menyadari betapa seriusnya situasi ini, langsung berlari ke ruang kerja ayahnya. Ruangan yang biasanya penuh dengan aura kekuasaan dan ketenangan, kini terasa seperti medan perang. Bapak Rahadian duduk di belakang mejanya, memegang kepalanya dengan kedua tangan. Ibu Anggraini, yang juga sudah tiba, mondar-mandir dengan wajah pucat. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Arga bertanya, suaranya kini penuh ketakutan. Bapak Rahadian menatapnya dengan pandangan kosong. Kita akan mencoba menghubungi Surya Wijaya secara pribadi. Mungkin ini ada kesalahpahaman. Mereka mencoba menelepon ayahku, tetapi tidak ada jawaban.
Mereka mencoba mengirim pesan, tetapi tidak dibalas. Mereka bahkan mencoba datang langsung ke kantor pusat Garda Makmur Sejahtera, tetapi dihentikan oleh Satpam yang dengan sopan mengatakan bahwa Bapak Surya Wijaya sedang tidak bisa diganggu. Kekuatan dan kekayaan yang mereka miliki kini terasa tidak berguna. Mereka tidak bisa membeli waktu, mereka tidak bisa membeli kepercayaan, dan yang paling menyakitkan, mereka tidak bisa membeli kehormatan. Minggu-minggu berikutnya adalah neraka bagi keluarga Ardiansyah. Berita tentang pembatalan kontrak antara Ardiansyah Group dan Garda Makmur Sejahtera menyebar seperti api liar. Investor panik dan mulai menarik saham mereka. Harga saham perusahaan jatuh bebas. Bank menelepon setiap hari, menagih pinjaman yang telah jatuh tempo. Proyek-proyek yang sudah berjalan pun terpaksa dihentikan, dan ratusan karyawan terpaksa diberhentikan. Arga, yang biasanya berjalan dengan kepala tegak, kini menunduk. Dia menjadi bahan gunjingan di antara rekan-rekannya. Wanita-wanita yang dulu menggodanya kini menjauh. Dinda, wanita yang Arga selingkuhi, bahkan tidak bisa dihubungi. Suatu sore, Arga berhasil mendapatkan nomor baru Dinda dan meneleponnya. "Dinda, kamu di mana? Kenapa kamu tidak bisa dihubungi?" tanyanya dengan suara serak. Aku sedang sibuk." "Arga," jawab Dinda, suaranya terdengar dingin. "Sibuk? Sibuk apa? Perusahaan kita sedang hancur. Dinda, ayahku akan bangkrut." Arga berteriak. "Itu bukan urusanku, Arga," kata Dinda. "Aku tidak ingin terlibat denganmu lagi. Perusahaanmu bangkrut, dan aku tidak ingin masa depanku hancur bersamamu." Arga terdiam. Dia tidak bisa berkata-kata. Wanita yang dia cintai, wanita yang dia pikir akan menjadi masa depannya, kini meninggalkannya. Dia hanya bisa mendengar suara nada sambung yang terputus. "Sementara itu, aku menjalani hari-hariku dengan tenang. Aku telah pindah dari penthouse mewah itu dan kembali ke rumah ayahku yang nyaman dan hangat. Aku mematikan semua media sosial dan nomor teleponku, menjauhkan diri dari berita tentang kehancuran Ardiansyah Group. Aku tahu, apa yang mereka rasakan sekarang adalah balasan yang setimpal." Suatu hari, ayahku memanggilku ke ruang kerjanya. "Hana, ayah hanya ingin memastikan, apakah kamu benar-benar yakin dengan semua ini?" tanyanya, suaranya lembut. "Ayah, aku yakin," kataku. "Mereka meremehkanku. Mereka menganggapku tidak lebih dari anak kampung yang beruntung. Mereka tidak tahu bahwa aku punya harga diri. Dan sekarang, mereka harus membayar untuk itu." "Baiklah. Ayah hanya ingin memastikan kamu tidak menyesal," kata ayahku, tersenyum. "Balas dendam terbaik bukanlah dengan kebencian, melainkan dengan kebahagiaan. Dan ayah akan pastikan, kamu bahagia." Aku tersenyum. Ayahku benar. Aku tidak ingin menjadi Hana yang penuh kebencian. Aku hanya ingin menjadi Hana yang bebas. Dan aku tahu, kebahagiaanku yang sesungguhnya baru akan dimulai. Aku tidak peduli dengan uang mereka, aku tidak peduli dengan status sosial mereka. Aku hanya peduli dengan harga diriku, dan aku akan pastikan mereka tahu itu. Kemewahan yang mereka miliki perlahan-lahan menghilang. Mereka harus menjual mobil-mobil mewah mereka satu persatu. Gaun-gaun sutra Ibu Anggraini dan jam tangan mahal Bapak Rahadian kini digantikan dengan pakaian-pakaian biasa. Mereka harus pindah dari penthouse mewah ke apartemen yang lebih kecil. Mereka tidak lagi makan di restoran-restoran mewah, tetapi di warung-warung sederhana. Ketidakpercayaan mereka perlahan-lahan berubah menjadi kepanikan. Mereka tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka telah kehilangan segalanya. Suatu malam, aku menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu dari Arga. "Hana, tolong, hubungi ayahmu. Kita butuh bantuan. Kita bisa bicarakan ini baik-baik." Aku menyesal. Aku membaca pesan itu, tetapi tidak membalasnya. Aku tahu, ini bukanlah penyesalan tulus. Ini hanyalah keputusasaan. Dan aku tidak akan pernah jatuh ke dalam perangkap mereka lagi. Pesan dari Arga itu adalah tanda. Tanda bahwa kejatuhan mereka telah mencapai titik di mana harga diri tidak lagi memiliki arti. Mereka, yang selama ini hidup dalam gelembung kekuasaan dan kekayaan, kini menghadapi realitas yang paling brutal.
Keputusasaan telah mengikis habis arogansi yang selama ini mereka sandang. Setelah mengirim pesan itu dan tidak mendapatkan balasan, Arga kembali ke rumah dengan langkah gontai. Apartemen kecil yang kini mereka sewa terasa mencekik, jauh dari kemegahan penthouse dulu. Dinding-dindingnya seolah mendekat, menekan mereka. Di sana, Bapak Rahadian dan Ibu Anggraini sudah menunggunya, wajah mereka kusut, mata mereka cekung, dan aura keangkuhan mereka telah lenyap sepenuhnya. Ruang keluarga itu menjadi saksi bisu pertengkaran mereka yang paling hebat. "Bagaimana, Arga? Apa Hana membalas pesanmu?" tanya Ibu Anggraini dengan suara serak, berharap ada secercah harapan. Arga menggelengkan kepala. "Tidak, Bu. Dia tidak membalas. Dia tidak peduli." Suaranya terdengar hampa, seperti belanga kosong. "Tentu saja dia tidak peduli," bentak Bapak Rahadian, berdiri dari sofa dengan frustrasi. "Kau pikir dia akan membalas pesan dari seorang pecundang yang tidak punya apa-apa? Kita sudah merusak hidupnya. Arga, kau menipu dia, dan kami menghinanya. Kita pantas mendapatkan ini." Ayah yang terlalu sombong dari awal. Ayah yang bilang dia cuma anak kampung. Kalau saja ayah tidak meremehkannya, ini tidak akan terjadi. Arga berbalik menyalahkan ayahnya. Aku yang salah. Kau yang membawa wanita itu ke dalam hidup kita. Kau yang membuat masalah ini menjadi rumit. Semua karena kau terlalu bodoh untuk menyadari nilai seorang istri." Bapak Rahadian membalas dengan emosi yang meledak. Ibu Anggraini, yang biasanya paling berwibawa, kini hanya bisa menangis sesenggukan. Pakaiannya yang kusam dan rambutnya yang tidak tertata rapi membuatku hampir tidak mengenalinya. "Cukup. Kalian berdua cukup. Berdebat tidak akan menyelesaikan masalah. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus mendapatkan Hana kembali." Kebuntuan itu membuat mereka mencoba segala cara. Mereka menghubungi semua kolega bisnis yang mereka kenal. Namun, setiap telepon yang mereka lakukan diakhiri dengan jawaban yang sama. "Maaf, Bapak Rahadian, kami tidak bisa membantu. Garda Makmur Sejahtera terlalu besar. Kami tidak ingin mengganggu mitra utama mereka." Reputasi Ardiansyah Group telah hancur. Tidak ada satupun pengusaha yang mau mengambil risiko dengan bersekutu dengan mereka. "Mereka semua takut pada ayah Hana," bisik Ibu Anggraini, suaranya dipenuhi rasa tak percaya. Kita sudah menjadi paria dalam dunia bisnis." Arga, yang merasa putus asa, mencoba menghubungi Dinda lagi. Kali ini, Dinda mengangkatnya. "Halo, Arga. Ada apa lagi? Bukankah aku sudah bilang aku tidak ingin diganggu?" "Dinda, aku butuh uang. Tolong pinjami aku sedikit," pinta Arga, suaranya bergetar. Dia sudah tidak memiliki harga diri lagi. "Perusahaan ayahku akan bangkrut. Kami butuh bantuan." Dinda tertawa sinis. Tawa itu terdengar begitu dingin, menusuk telinga Arga. "Apa kau pikir aku bodoh? Aku tidak akan membuang-buang uangku untuk seorang pecundang yang bahkan tidak bisa mempertahankan perusahaannya sendiri. Selamat tinggal, Arga. Jangan hubungi aku lagi." Telepon itu terputus. Dinda, wanita yang Arga pikir mencintainya, hanya bersamanya karena uang dan status. Sekarang, setelah semua itu lenyap, dia meninggalkannya begitu saja, sama seperti kapal yang meninggalkan pelabuhan yang terbakar. Tawa sinis Dinda adalah pukulan fatal bagi Arga. Dia menyadari kesalahannya, menyadari betapa bodohnya dia. Dia telah mengkhianati istri yang tulus mencintainya. Istri yang ternyata memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar dari apa yang dia bayangkan, hanya untuk wanita matre yang meninggalkannya di saat ia terpuruk. Kita harus minta maaf pada Hana," kata Arga, suaranya dipenuhi penyesalan. "Dia satu-satunya harapan kita." Keesokan paginya, mereka bertiga, Ibu Anggraini, Bapak Rahadian, dan Arga, tiba di depan rumah ayahku. Mereka yang biasanya datang dengan mobil mewah dan pengawal, kini hanya menaiki taksi biasa. Gaun dan jas mahal mereka diganti dengan pakaian sederhana. Wajah mereka terlihat lusuh, dan tatapan mereka tidak lagi sombong, tetapi penuh dengan ketakutan. Aku membuka pintu, terkejut melihat mereka berdiri di sana, di depan gerbang rumah yang mereka anggap sederhana.
Kehadiran mereka seolah membawa aura suram yang sangat kontras dengan kedamaian yang kurasakan di rumah ini. "Hana," bisik Ibu Anggraini, air matanya mulai menetes. "Hana, Ibu, Ibu minta maaf." Aku memandang mereka satu persatu. Wajah sombong Ibu Anggraini telah digantikan oleh raut memelas. Tatapan Bapak Rahadian yang menghakimi kini dipenuhi rasa malu. Dan Arga, dia tidak berani menatapku, hanya menunduk dalam-dalam. "Untuk apa kalian di sini?" tanyaku dengan nada datar. Aku tidak ingin terlarut dalam emosi. Aku harus tetap kuat. "Bukankah kalian sudah mengatakan semua yang ingin kalian katakan?" "Hana, tolong dengarkan kami," kata Bapak Rahadian, suaranya bergetar. Kami menyesal. Kami tahu kami telah berbuat salah. Kami tidak seharusnya menghinamu." "Apa kalian pikir saya akan percaya?" tanyaku. "Kalian menawarkan uang 1 M untuk harga diri saya, lalu kalian pikir dengan kata maaf, semuanya bisa kembali seperti semula?" "Tidak, Hana. Kami tidak memutarbalikkan fakta," kata Arga, mengangkat kepalanya perlahan, matanya merah. "Kami tahu kami salah. Aku salah, Hana. Aku sudah mengkhianatimu. Dinda, dia meninggalkanku. Dia hanya mencintai uangku. Kau adalah satu-satunya yang tulus mencintaiku." Aku merasa muak mendengar kata-katanya. Dulu, aku mungkin akan luluh, tetapi sekarang aku sudah tidak lagi memiliki perasaan itu. Kata-kata Arga hanyalah bualan. Dia hanya ingin menyelamatkan perusahaannya, bukan karena dia menyesal. "Kau tahu, Arga," kataku dengan tenang. "Dulu, aku mungkin akan memaafkanmu. Aku mungkin akan kembali padamu. Tetapi sekarang, aku sudah tidak bisa lagi. Aku sudah tahu siapa dirimu. Aku sudah tahu siapa kalian. Hana, tolong, hubungi ayahmu. Perusahaan kita akan bangkrut." Ibu Anggraini menangis, berlutut di depanku. Dia, wanita yang sangat sombong itu, kini berlutut, memohon pada anak kampung yang ia hina. "Kau pikir ayahmu akan mendengarkanmu, Bu?" kataku, dengan suara yang dingin. "Dulu, kau mengatakan bahwa aku adalah beban. Bahwa aku tidak pantas untuk Arga. Sekarang, kau berlutut di depanku. Kau yang mengatakan bahwa aku yang akan bahagia. Dan sekarang, aku sangat bahagia. Bahagia tanpamu. Hana, kami mohon, kita bisa kembali seperti dulu. Aku akan menceraikan Dinda. Kita bisa memulai kembali dari awal," kata Arga, air matanya membasahi pipinya. "Memulai kembali dari awal?" Aku tertawa sinis. "Kau pikir aku bodoh, Arga? Aku tidak akan pernah kembali padamu. Kau sudah menghancurkan hatiku, dan sekarang, perusahaanmu yang akan hancur. Ini adalah balasan yang setimpal." Aku melihat tatapan mereka yang penuh keputusasaan. Mereka telah kehilangan segalanya. Mereka tidak bisa mendapatkan bantuan dari siapapun, dan mereka tidak bisa mendapatkan maaf dariku. Mereka, yang dulu begitu sombong, kini terperosok ke dalam lubang keputusasaan. "Sekarang, pergilah," kataku. "Jangan pernah kembali lagi." Mereka berdiri dengan gontai, tidak bisa berkata-kata. Mereka tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Mereka tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Mereka harus menghadapi hukuman mereka. Aku menutup pintu, dan aku tidak menyesal. Aku tahu, ini adalah balasan yang pantas untuk mereka. Keesokan harinya, aku duduk tenang di ruang makan, menikmati teh hangat yang disajikan oleh asisten rumah tangga ayah. Di hadapanku, ayah sedang membaca koran digital di tabletnya. Wajahnya tenang, tapi aku tahu, ada banyak hal yang sedang ia pikirkan. Setelah kejadian kemarin, ayah setuju untuk memberikan pukulan terakhir kepada mereka, sebuah pukulan yang akan benar-benar mengakhiri arogansi mereka untuk selamanya. Pagi itu, mereka meneleponku lagi, berkali-kali. Tetapi aku tetap tidak mengangkatnya. Aku membiarkan mereka panik. Aku ingin mereka tahu, bahwa aku tidak lagi peduli dengan apapun yang mereka katakan. Tidak lama kemudian, ayahku memanggilku. "Hana, ayah sudah mengatur pertemuan dengan mereka. Ayah akan memberi mereka 2 pilihan terakhir. Setelah itu,
tidak ada lagi yang bisa ayah lakukan. Ayah, apakah ini perlu? Tanyaku. Mereka sudah sangat menderita. Apakah kita harus melakukannya? Hana, ayah hanya ingin memastikan kamu tidak menyesal. Jawabnya. Mereka harus tahu bahwa ada konsekuensi dari setiap perbuatan yang mereka lakukan. Ayah ingin mereka belajar. Ayah ingin mereka tahu bahwa harga diri tidak bisa dibeli dengan uang. Aku mengangguk. Ayahku benar. Aku harus tetap kuat. Aku tidak bisa membiarkan mereka menang. Aku harus memastikan bahwa mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Kami bertemu di sebuah restoran yang ayahku pilih. Restoran itu sangat mewah, dan aku tahu mereka tidak akan pernah bisa makan di sana lagi. Mereka datang dengan pakaian yang lusuh, wajah mereka terlihat lelah dan putus asa. Tatapan mereka tidak lagi sombong, tetapi penuh dengan kepanikan. Hana, maukah ayahmu memaafkan kami? Tanya Ibu Anggraini, suaranya bergetar. Ibu, apakah kalian pikir aku akan memaafkan kalian? Tanyaku. Kalian menghinaku, kalian meremehkanku, kalian menawarkanku uang untuk menceraikan suamimu. Dan sekarang, kalian mengharapkan aku memaafkan kalian. Hana, kami tahu kami salah, kata Arga. Tolong bantu kami. Ayahku masuk ke dalam restoran, wajahnya tenang dan berwibawa. Dia duduk di depan mereka, dan menatap mereka dengan tatapan yang dingin. Aku tidak datang ke sini untuk berdebat, kata ayahku, suaranya terdengar sangat jelas. Aku datang ke sini untuk memberi kalian dua pilihan. Pilihan pertama, kalian bisa bekerja di perusahaanku. Kalian akan memulai dari bawah, seperti karyawan biasa. Kalian akan mendapatkan gaji yang sama dengan karyawan lainnya. Kalian akan belajar untuk menghargai pekerjaan, dan kalian akan belajar untuk menghargai orang lain. Pilihan kedua, kalian bisa menolak tawaran ini, dan perusahaan kalian akan bangkrut. Kalian akan kehilangan segalanya. Kalian akan kehilangan rumah, mobil, dan semua aset. Kalian akan hidup dalam kemiskinan yang sebenarnya. Mendengar kata-kata ayahku, wajah Ibu Anggraini, Bapak Rahadian, dan Arga langsung pucat. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Mereka tidak menyangka bahwa ayahku akan memberi mereka pilihan yang begitu sulit. Kau bercanda? Tanya Arga, suaranya bergetar. Aku tidak bercanda, Arga, jawab ayahku. Ini adalah kesempatan terakhir kalian. Pilihlah dengan bijak. Arga, yang biasanya sombong, kini terdiam. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tahu, dia tidak punya pilihan lain. Dia harus menerima tawaran ayahku. Aku akan bekerja di perusahaanmu, katanya, dengan suara yang lemah. Tidak, bentak Bapak Rahadian. Kita tidak bisa bekerja di perusahaannya. Kita akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Kita akan menjadi budak mereka. Lalu, apa yang akan ayah lakukan? Tanya Arga. Kita tidak punya pilihan lain. Kita akan menolak tawaran ini, jawab Bapak Rahadian. Kita akan buktikan bahwa kita bisa bangkit kembali. Ayahku tersenyum sinis. Baik. Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu, katanya. Mulai sekarang, kalian akan kehilangan segalanya. Kalian akan kehilangan rumah, mobil, dan semua aset. Kalian akan hidup dalam kemiskinan yang sebenarnya. Mendengar kata-kata ayahku, wajah Ibu Anggraini, Bapak Rahadian, dan Arga langsung pucat. Mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak menyangka bahwa ayahku akan benar-benar mengabulkan permintaan mereka. Hana, ayah tolong jangan lakukan ini, kata Ibu Anggraini, air matanya membasahi pipinya. Kami mohon tolong bantu kami. Aku sudah memberi kalian kesempatan, jawab ayahku. Dan kalian menolaknya. Sekarang, kalian harus menanggung konsekuensinya. Ayahku berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju pintu. Sebelum dia keluar, dia menoleh ke arah mereka. Semoga kalian bahagia, katanya, lalu berjalan keluar. Aku melihat mereka dengan tatapan kosong, tidak bisa berkata-kata. Mereka, yang dulu begitu sombong, kini terperosok ke dalam lubang keputusasaan. Mereka telah kehilangan segalanya. Mereka tidak bisa mendapatkan bantuan dari siapapun,
dan mereka tidak bisa mendapatkan maaf dariku. Mereka, yang dulu begitu sombong, kini terperosok ke dalam lubang keputusasaan. Aku berdiri dari tempat dudukku dan berjalan menuju pintu. Sebelum aku keluar, aku menoleh ke arah mereka. Kalian yang mengatakan bahwa aku yang akan bahagia, kataku, dengan suara yang dingin. Dan sekarang, aku sangat bahagia. Bahagia tanpamu. Aku membuka pintu dan berjalan keluar. Aku meninggalkan mereka di dalam restoran, dengan tatapan terkejut dan bingung. Aku tidak peduli apa yang akan mereka pikirkan. Aku hanya ingin membalas dendam. Aku ingin membuat mereka menyesal. Aku berjalan menuju mobil ayahku, dan aku merasa sangat lega. Beban berat yang selama ini kupikul kini telah hilang. Aku tahu, ini adalah akhir dari penderitaanku, dan awal dari kebahagiaan sejati. Balas dendamku telah selesai, dan aku menang. Aku menang dengan harga diri yang utuh, dan aku menang dengan kebahagiaan yang sejati. Aku tahu, apa yang mereka rasakan sekarang adalah neraka. Dan aku tahu, aku telah menang. Mereka, yang dulu begitu sombong, kini harus hidup dalam kemiskinan yang sebenarnya. Mereka, yang dulu selalu menghina orang lain, kini harus menerima kenyataan bahwa mereka telah dihina. Mereka, yang dulu selalu hidup dalam kemewahan palsu, kini harus hidup dalam kemiskinan yang sebenarnya. Dan aku telah memenangkan segalanya. Aku telah memenangkan kebebasan, kebahagiaan, dan harga diri. Dan aku tahu, aku tidak akan pernah kembali pada mereka. Aku tidak akan pernah kembali pada kehidupan yang penuh dengan penderitaan dan penghinaan. Aku akan memulai hidup baru, dan aku akan bahagia. Penolakan Bapak Rahadian di restoran itu adalah bom waktu yang akhirnya meledak. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyaksikan keruntuhan yang selama ini mereka pikir tidak akan pernah terjadi. Pagi yang cerah itu, saat matahari baru saja menyentuh cakrawala, 3 buah truk besar berhenti di depan rumah megah Ardiansyah. Truk-truk itu membawa spanduk besar dengan logo perusahaan lelang. Diikuti oleh puluhan orang berseragam yang mulai memasuki rumah, satu persatu. Berita tentang kebangkrutan Ardiansyah Group menyebar bagai api. Media-media online dan cetak memberitakan hal ini tanpa henti. Berita-berita itu dihiasi dengan foto-foto rumah megah mereka yang disita dan wajah-wajah muram dari Bapak Rahadian, Ibu Anggraini, dan Arga. Mantan CEO Ardiansyah Group bangkrut total, aset disita untuk bayar hutang. Keluarga Ardiansyah jatuh miskin, tinggalkan kemewahan. Judul-judul berita itu seolah menjadi pukulan telak bagi mereka. Selama ini, mereka begitu bangga dengan kekayaan dan status sosial mereka, tetapi kini, semua itu hanya tinggal kenangan. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Semua orang, dari tetangga hingga kolega bisnis, tahu bahwa mereka telah hancur. Saat aku sedang membaca berita itu, ponselku berdering. Itu adalah Ibu Anggraini. Aku tidak mengangkatnya. Aku ingin mereka tahu bahwa aku sudah tidak peduli dengan apa yang terjadi pada mereka. Aku membiarkan mereka menderita. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka telah menghancurkan hidupku, dan sekarang, aku akan menghancurkan hidup mereka. Aku tahu, mereka harus menanggung konsekuensi dari perbuatan mereka. Mereka telah menghinaku, mereka telah meremehkanku, mereka telah menawariku uang untuk menceraikan suamimu. Dan sekarang, mereka harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Mereka harus tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan kembali apa yang telah mereka hilangkan. Aku tersenyum puas. Aku tahu, ini adalah akhir dari penderitaanku, dan awal dari kebahagiaan sejati. Balas dendamku telah selesai, dan aku menang. Aku menang dengan harga diri yang utuh, dan aku menang dengan kebahagiaan yang sejati. Aku tahu, apa yang mereka rasakan sekarang adalah neraka. Dan aku tahu, aku telah menang. Seorang petugas berwajah dingin membacakan surat keputusan. Sesuai dengan putusan pengadilan, seluruh aset atas nama Bapak Rahadian Ardiansyah dan Ibu Anggraini disita untuk menutupi hutang-hutang perusahaan yang tidak terbayar. Ibu Anggraini menangis histeris. Ia memeluk vas bunga mewah yang berdiri di sudut ruangan, seolah-olah vas itu adalah satu-satunya harta yang tersisa. Tidak. Jangan ambil ini. Ini hadiah dari temanku. Teriaknya, suaranya dipenuhi putus asa.
Seorang petugas dengan sabar melepaskan pelukan Ibu Anggraini dari vas itu. Maaf, Bu. Ini semua termasuk dalam aset yang harus kami sita. Arga, yang berdiri di samping ayahnya, hanya bisa menundukkan kepala. Ia tidak berani menatap mata para petugas, tidak berani melihat tetangga-tetangga yang berkumpul di luar pagar, merekam setiap momen dengan ponsel mereka. Arga merasa malu. Ia, yang dulu begitu sombong, kini menjadi bahan tertawaan semua orang. Bapak Rahadian, yang biasanya tegap dan berwibawa, kini terlihat rapuh. Bahunya melorot, matanya kosong. Ia hanya bisa melihat dengan pasrah saat perabotan mewah, lukisan-lukisan berharga, dan bahkan mobil-mobil koleksi di garasi, satu persatu diangkut ke dalam truk. Rumah yang dulu menjadi simbol kekuasaan dan kekayaan mereka, kini menjadi monumen kehancuran. Kita harus pergi, bisik Bapak Rahadian, suaranya serak. Ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berbicara. Mereka meninggalkan rumah itu, dengan hanya membawa beberapa tas berisi pakaian. Mereka tidak memiliki tempat tujuan. Mereka tidak punya uang. Mereka tidak memiliki apa-apa lagi. Kemana kita akan pergi? Tanya Ibu Anggraini, suaranya bergetar. Aku tidak tahu, jawab Bapak Rahadian, air matanya membasahi pipinya. Aku tidak tahu. Mereka berjalan menyusuri jalanan, tanpa tujuan. Mereka yang dulu selalu dihormati, kini menjadi gelandangan. Mereka yang dulu selalu hidup dalam kemewahan, kini harus hidup dalam kemiskinan. Mereka yang dulu selalu menghina orang lain, kini harus menerima kenyataan bahwa mereka telah dihina. Mereka berjalan menyusuri jalanan, tanpa tujuan. Mereka tidak tahu harus kemana. Mereka telah kehilangan segalanya, dan mereka tidak memiliki apa-apa lagi. Mereka harus memulai hidup baru dari awal, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Mereka, yang dulu selalu mengandalkan orang lain, kini harus belajar untuk mandiri. Mereka, yang dulu selalu sombong, kini harus belajar untuk rendah hati. Mereka, yang dulu selalu menghina orang lain, kini harus belajar untuk menghargai orang lain. Malam itu, mereka tidur di sebuah taman. Mereka, yang dulu selalu tidur di kasur empuk dan bantal sutra, kini harus tidur di bangku taman yang keras. Mereka, yang dulu selalu makan makanan mewah, kini harus makan sisa-sisa makanan yang mereka temukan di tempat sampah. Mereka, yang dulu selalu sombong, kini harus belajar untuk bertahan hidup. Arga, yang dulu selalu bangga dengan kekayaannya, kini merasa malu. Dia, yang dulu selalu sombong, kini merasa rendah diri. Dia, yang dulu selalu meremehkan orang lain, kini merasa dihina. Dia, yang dulu selalu hidup dalam kemewahan, kini harus hidup dalam kemiskinan. Dan aku telah memenangkan segalanya. Aku telah memenangkan kebebasan, kebahagiaan, dan harga diri. Dan aku tahu, aku tidak akan pernah kembali pada mereka. Aku tidak akan pernah kembali pada kehidupan yang penuh dengan penderitaan dan penghinaan. Aku akan memulai hidup baru, dan aku akan bahagia. Mertua dan suamiku tidak tahu harus kemana. Mereka telah kehilangan segalanya. Mereka tidak memiliki apa-apa lagi. Mereka harus memulai hidup baru dari awal, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Mereka, yang dulu selalu mengandalkan orang lain, kini harus belajar untuk mandiri. Mereka, yang dulu selalu sombong, kini harus belajar untuk rendah hati. Mereka, yang dulu selalu menghina orang lain, kini harus belajar untuk menghargai orang lain. Mereka, yang dulu selalu hidup dalam kemewahan, kini harus hidup dalam kemiskinan. Dan aku telah memenangkan segalanya. Aku telah memenangkan kebebasan, kebahagiaan, dan harga diri. Dan aku tahu, aku tidak akan pernah kembali pada mereka. Aku tidak akan pernah kembali pada kehidupan yang penuh dengan penderitaan dan penghinaan. Aku akan memulai hidup baru, dan aku akan bahagia. Aku, yang dulu selalu merasa terperangkap, kini merasa bebas. Aku, yang dulu selalu merasa sedih, kini merasa bahagia. Aku, yang dulu selalu merasa tidak berharga, kini merasa dihargai. Aku, yang dulu selalu hidup dalam penderitaan, kini hidup dalam kebahagiaan. Aku, yang dulu selalu hidup dalam penghinaan, kini hidup dalam kehormatan. Aku,
yang dulu selalu hidup dalam kemewahan palsu, kini hidup dalam kebahagiaan sejati. Dan aku tahu, aku tidak akan pernah kembali pada mereka. Aku tidak akan pernah kembali pada kehidupan yang penuh dengan penderitaan dan penghinaan. Aku akan memulai hidup baru, dan aku akan bahagia. Ayahku, yang selalu mendukungku, kini tersenyum. Dia tahu, aku telah mengambil keputusan yang tepat. Dia tahu, aku telah menemukan kebahagiaanku. Dia tahu, aku telah menjadi wanita yang kuat. Dia, yang dulu selalu melindungiku, kini melihatku menjadi wanita yang bisa melindungi diriku sendiri. Dia, yang dulu selalu sombong, kini merasa rendah hati. Dia, yang dulu selalu meremehkan orang lain, kini merasa dihina. Dia, yang dulu selalu hidup dalam kemewahan, kini harus hidup dalam kemiskinan. Dan aku telah memenangkan segalanya. Aku telah memenangkan kebebasan, kebahagiaan, dan harga diri. Dan aku tahu, aku tidak akan pernah kembali pada mereka. Aku tidak akan pernah kembali pada kehidupan yang penuh dengan penderitaan dan penghinaan. Aku akan memulai hidup baru, dan aku akan bahagia. Ayahku, yang selalu mendukungku, kini tersenyum. Dia tahu, aku telah mengambil keputusan yang tepat. Dia tahu, aku telah menemukan kebahagiaanku. Dia tahu, aku telah menjadi wanita yang kuat. Dia, yang dulu selalu melindungiku, kini melihatku menjadi wanita yang bisa melindungi diriku sendiri. Dia, yang dulu selalu sombong, kini merasa rendah hati. Dia, yang dulu selalu meremehkan orang lain, kini merasa dihina. Dia, yang dulu selalu hidup dalam kemewahan, kini harus hidup dalam kemiskinan. Dan aku telah memenangkan segalanya. Aku telah memenangkan kebebasan, kebahagiaan, dan harga diri. Dan aku tahu, aku tidak akan pernah kembali pada mereka. Aku tidak akan pernah kembali pada kehidupan yang penuh dengan penderitaan dan penghinaan. Aku akan memulai hidup baru, dan aku akan bahagia. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan. Kehidupan mereka, yang dulunya seperti dongeng, kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Mereka terpaksa menjual semua barang berharga yang tersisa, bahkan cincin pernikahan dan perhiasan mahal Ibu Anggraini, hanya untuk menyewa sebuah kamar kos kecil di pinggir kota. Kamar itu pengap dan sempit, jauh dari kemewahan yang biasa mereka nikmati. Di sana, mereka terpaksa hidup berdampingan dengan tetangga yang, ironisnya, berasal dari kalangan sederhana yang dulu sering mereka remehkan. Suatu sore, saat aku sedang berjalan-jalan di sebuah mall mewah, aku melihatnya. Arga. Dia tidak lagi mengenakan jas mahal atau mengemudi mobil sport. Dia mengenakan kemeja yang lusuh, rambutnya tidak terawat, dan tatapannya kosong. Dia duduk sendirian di bangku taman mall, mengamati orang-orang yang berlalu lalang dengan pandangan iri. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Jantungku berdebar kencang, tapi bukan karena cinta, melainkan karena rasa kasihan yang samar dan kepuasan yang tak bisa disembunyikan. Arga, panggilku pelan. Dia mendongak, matanya yang cekung langsung melebar saat melihatku. Hana? Suaranya serak dan tidak percaya. Ia berdiri dan mendekatiku dengan langkah gontai. Hana, aku tidak percaya kamu ada di sini. Aku mengangguk. Aku sering ke sini. Hanya jalan-jalan. Kamu terlihat bahagia, bisiknya, matanya menyapu penampilanku. Pakaianku sederhana, tapi tas dan sepatu yang kupakai adalah barang-barang mahal. Ia tahu persis harganya. Itu adalah barang-barang yang tidak akan pernah bisa ia beli lagi. Ya, aku bahagia, jawabku dengan tenang. Ayah sudah memulai bisnis baru di luar negeri. Aku sekarang mengurus beberapa cabang di sini. Aku tidak berbohong. Ayahku memang memperluas bisnisnya, dan aku menjadi tangan kanannya. Air mata Arga mulai menetes. Hana, tolong maafkan aku. Aku menyesal. Aku sudah kehilangan segalanya. Dinda, dia meninggalkanku begitu tahu aku tidak punya apa-apa. Ayah dan ibu, mereka sakit-sakitan. Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Dulu, saat kamu menipuku dengan Dinda, kamu tidak pernah berpikir akan seperti ini, kan? Tanyaku, suaraku datar. Kamu tidak pernah berpikir kalau ada konsekuensi dari perbuatanmu. Aku tahu, Hana.
Aku tahu aku salah. Aku buta. Aku memohon padamu. Tolong, bantu kami. Setidaknya, berikan kami pekerjaan. Aku akan melakukan apa saja. Aku menggelengkan kepala. Arga, aku tidak bisa. Kamu tidak pantas mendapatkan belas kasihan dariku. Dulu, aku rela melakukan apa saja untukmu. Aku rela mengorbankan segalanya. Tapi kamu membuangku seperti sampah. Kamu mengkhianatiku. Kamu pikir aku akan melupakan itu semua? Tidak. Aku tidak membuangmu, Hana. Aku mencintaimu. Mencintaiku? Aku tertawa sinis. Kamu mencintaiku, tapi kamu tidak pernah menghargaiku. Kamu mencintaiku, tapi kamu lebih memilih wanita yang hanya mencintai uangmu. Aku sudah menemukan kebahagiaanku. Dan kebahagiaan itu bukan bersamamu. Hana, tolonglah. Aku benar-benar menyesal. Aku akan menceraikan Dinda. Kita bisa kembali lagi seperti dulu. Pintanya menggenggam tanganku. Aku menarik tanganku dari genggamannya. Jangan menyentuhku, kataku dingin. Aku tidak ingin kembali. Aku tidak ingin kembali ke kehidupan yang penuh dengan penderitaan dan penghinaan. Kau dan keluargamu adalah masa lalu yang ingin kulupakan. Aku berbalik dan meninggalkannya. Aku mendengar isakannya yang keras, tapi aku tidak menoleh. Aku sudah tidak peduli lagi. Aku telah mendapatkan kebahagiaanku. Aku sudah mendapatkan balasku. Penyesalan Arga tidak akan mengubah apa-apa. Penyesalan itu adalah hukuman terberatnya. Penyesalan itu akan terus menghantuinya hingga akhir hayatnya. Aku mendapatkan apa yang pantas kudapatkan. Kebebasan, kebahagiaan, dan harga diri. Aku, yang dulu selalu merasa tidak berharga, kini merasa dihargai. Aku, yang dulu selalu hidup dalam penderitaan, kini hidup dalam kebahagiaan. Aku, yang dulu selalu hidup dalam penghinaan, kini hidup dalam kehormatan. Di sisi lain, Arga, yang dulu begitu sombong, kini menjadi pria yang hancur. Dia telah kehilangan segalanya. Pekerjaan, kekayaan, dan wanita yang dia cintai. Dinda meninggalkannya begitu saja, membuktikan bahwa dia hanya mencintai uangnya, bukan Arga. Pengkhianatan Dinda menjadi pukulan telak yang membuat Arga semakin terpuruk. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia, yang dulu selalu menjadi pahlawan, kini menjadi pecundang. Mertua dan suamiku tidak tahu harus kemana. Mereka telah kehilangan segalanya. Mereka tidak memiliki apa-apa lagi. Mereka harus memulai hidup baru dari awal, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Mereka, yang dulu selalu mengandalkan orang lain, kini harus belajar untuk mandiri. Mereka, yang dulu selalu sombong, kini harus belajar untuk rendah hati. Mereka, yang dulu selalu menghina orang lain, kini harus belajar untuk menghargai orang lain. Cerita ini mengajarkan sebuah pelajaran berharga, bahwa kesombongan, kebohongan, dan pengkhianatan tidak akan pernah menghasilkan kebahagiaan sejati. Kemewahan palsu yang dibangun di atas penderitaan orang lain pasti akan runtuh. Dan pada akhirnya, harga diri dan kebahagiaan sejati jauh lebih berharga daripada kekayaan atau status sosial.